这就是凭证。你是往戏弄我，违背我，还来我面前炫耀！炫耀！枉我还抱有期望。说10节，我也不会任你摆布。4节对你足够了。大长老诚不欺我。 居然骗我！你不是说这个丹炉不会炸吗？你不是说这是天地至宝吗？给我绑了！Setelah menerima warisan dari prasasti obat, Ye Zhang mengurung diri sendirian selama sebulan penuh di rumah guanya. Orang-orang mulai curiga, apakah benar pemuda ini sudah berubah menjadi gila? Tapi tidak ada yang tahu kalau yang harus dikhawatirkan saat ini bukan kondisi Ye Zhang, tapi kondisi sekte yang bakal hancur ketika Ye Zhang alias Xiaochun memurnikan obat. Mulai menimbang-nimbang kesalahannya. Awalnya dia berpikir kalau cara yang benar untuk memperbaiki kekacauan ini adalah dengan mengimbangi aura di dalam tungku. Tapi... Setelah begitu banyak kegagalan dan bencana yang terjadi, orang-orang mulai emosi dan melayangkan protes di mana-mana. Untuk kekacauan ini, para leluhur mulai memberikan rasa maklum yang cukup, tapi mungkin tidak akan bertahan lama. Karena keluarga Song dikenal sebagai penguasa puncak tengah, maka tentu saja Song Qiu yang berlatih di tempat itu juga terkena dampak dari bencana Ye Zhang. Dia pun akhirnya menyusul sang penerima warisan prasasti pil tersebut dan langsung menyerangnya. Song Qiu kesal karena gangguan tak henti-henti yang datang dari Ye Zhang, mungkin juga ditambah oleh rasa cemburunya yang semakin dibakar. Ye Zhang benar-benar kerepotan karena harus menjaga tungku obat sambil meladeni Song Qiu. Dia pun juga khawatir karena benda pemanas raksasa ini mulai kehilangan suhunya. Ternyata pertarungan melawan Song Qiu secara tidak sengaja telah mengajari Ye Zhang bagaimana cara memurnikan obat dengan baik. Yang benar bukanlah mengimbangi aura di dalam tungku, tapi menyebarkannya dengan baik sehingga bisa mengurangi resiko ledakan. Seperti biasa, Jungwan akan selalu hadir untuk melindungi Ye Zhang. Kalau sudah begini, bahkan Song Qiu juga tidak bisa ikut campur. Dia tunduk sepenuhnya kepada wanita yang dipanggilnya bibi itu. Tapi perlindungan Jungwan kepada Ye Zhang juga tidak akan bertahan lama, sebab para leluhur juga memiliki rasa sabar dan kepuasan yang harus dipenuhi. Ye Zhang berterima kasih dan berjanji akan memberikan hasil yang bagus dalam waktu dekat. Sudah berapa banyak kekacauan yang ditimbulkan Ye Zhang di puncak tengah kali ini. Tidak ada lagi rumah gua yang tersisa bagi murid manapun untuk tinggal di sana. Jungwan pun dengan sedikit frustasi berkata kalau amarah para leluhur tidak bisa lagi ditekan, tapi dia masih menunjukkan kepedulian dan berjanji kalau akan terus membela Ye Zhang. Wanita cantik ini benar-benar cerewet hingga tak membiarkan Ye Zhang berbicara. Dia tidak tahu kalau pemuda yang selalu dipedulikannya selama ini telah berhasil memurnikan pil level 4. Kala itu leluhur keluarga Song datang memeriksa pil buatan Ye Zhang. Setelah dipastikan dengan seksama, dia langsung diterima menjadi murid langsung keluarga Song. Malam harinya, ketiga tetua puncak lain segera mengundang Ye Zhang untuk minum-minum. Mereka berniat untuk meminta bantuan dengan alibi mempersiapkan peperangan yang semakin dekat. Akhirnya Ye Zhang pun terpaksa pulang dengan keadaan mabuk. Dia menemui Jungwan yang ternyata sudah menunggu sejak lama. Wajah penantian dari tetua puncak tengah itu terlihat benar-benar cantik, tapi dia berniat menyembunyikan semua itu dan segera memberikan Ye Zhang token murid keluarga Song. 这就是凭证。
Posisi keduanya benar-benar dekat seperti sedang bermesraan dan kebetulan pula kala itu Song Kyu menangkap basah mereka berdua di tempat. Untung saja Jung Hwan berhasil mengendalikan dirinya dengan baik menjadikan Ye Zhang tumbal dan menghukumnya membersihkan semua kekacauan di puncak tengah. Ketika Ye Zhang sedang menjalani hukumannya, ketiga tetua datang mengunjunginya sambil memberikan pujian-pujian. Para orang tua itu juga sempat menceritakan kisah kekejaman Jung Hwan yang mengerikan ketika sedang marah. Masing-masing dari ketiga tetua itu datang untuk satu tujuan, yaitu meminta pil khusus yang dapat mendobrak kemajuan sekte mereka. Pokoknya di hari itu Ye Zhang diberikan banyak hadiah dan sogokan agar mau membantu. Pas kali waktu itu muncul juga Jung Hwan yang berniat melindungi Ye Zhang. Tapi karena Ye Zhang teringat dengan cerita para tetua soal kekejaman Jung Hwan, dia pun langsung kabur terbirit-birit ketakutan. Kemana Ye Zhang pergi? Ye Zhang. 我退了，咱们现在就走。 Pertama-tama dia mampir ke puncak mayat untuk menyelesaikan pil penerobosan boneka. Di dalam aula kolam rahasia darah sudah disiapkan boneka mayat tingkat tinggi dan tentu saja boneka hijau miliknya. Dalam pemurnian kali ini, Ye Zhang akan menggunakan bantuan dari gulungan obat Sekte Han. Dia juga mengingat kembali pesan dari kakek prasasti pil tentang cara memurnikan obat yang benar. 以草木之变，炼万物为丹。 Lagi dan lagi peternakan mayat mulai bergejolak dengan kolam darah yang terserap penuh ke dalam boneka hijau. Hasil yang tentu saja bisa kita duga adalah bencana yang terjadi untuk kesekian kalinya. Asap yang ditimbulkan dari proses pemurnian obat Ye Zhang membuat orang-orang menjadi mabuk dan gila. BTW, kita pindah bentar ke puncak tengah ya. Saat ini Jung Hwan sedang stres karena mengira Ye Zhang kabur sepenuhnya dari puncak tengah. Dia mau marah-marah dan berniat mengusir Ye Zhang dari posisi murid, tapi aslinya kangen mampus, pokoknya pengen ketemu. Jung Hwan terlalu malu untuk menemui Ye Zhang secara langsung yang saat ini baru saja berhasil memurnikan sebuah benda bulan yang disebut pil anang. Ye Zhang langsung keluar untuk memberikan pil ini ke tetua puncak mayat, tapi kondisi yang ada di luar peternakan mayat memang benar-benar kacau. Bahkan, sang tetua pun langsung emosi dan berniat menghabisi Ye Zhang. Nah, saat ini Jung Hwan langsung sadar kalau Ye Zhang berada dalam bahaya dan langsung gerak cepat mau melindunginya, tapi Ye Zhang dengan mudah menghentikan kemarahan tetua puncak dengan menunjukkan sebuah pil 4 warna. Setelah situasi berhasil ditenangkan, Jung Hwan terbang dengan cepat ke aula puncak tengah. Ye Zhang pun segera menyusulnya dan meminta maaf karena sudah pergi tanpa pamit. Dia memberikan sebuah pil sebagai bukti keseriusannya, tapi malah ditolak mentah-mentah oleh wanita itu. 戏弄我，违背我，还来我面前炫耀，往我还抱有期望。师姐，我也不会任你摆布。四阶对你足够了。 Botol kecil yang pecah itu ternyata mengandung pil aromatik roh. Dikatakan khasiatnya mampu meningkatkan kecantikan dan pesona seorang wanita hingga berkali-kali lipat. Ye Zhang tidak punya banyak harta, tapi inilah satu-satunya pil yang bisa dia ciptakan tanpa hadiah bahan-bahan obat mahal. 叶桑告辞。 Keesokan harinya, Jung Hwan datang ke rumah gua Ye Zhang. Tiba-tiba marah dan mengatakan kalau pil buatannya jelek dan sudah dibuang, tapi Ye Zhang bisa mencium dengan jelas wangi menggoda dari tubuh wanita itu. Malu-malu tapi mau, katanya nolak tapi tetap diminum juga. Lanjut, tak berapa lama kemudian muncul utusan dari murid puncak Zaoze. Ye Zhang dibawa ke aula pemurnian yang di dalamnya sudah disiapkan sebuah tungku kuno. Dikatakan kalau mustahil bagi seseorang bisa menghancurkan benda raksasa yang satu ini. Tungku tersebut merupakan senjata yang sangat tepat untuk sang pemurni gila seperti Ye Zhang. 献出10倍药力试试。 Kehebatan tungku kuno memang luar biasa, meski sudah ada banyak panas yang ditambahkan ke dalamnya, sampai sekarang masih belum rusak sama sekali. Proses pemurnian harusnya selesai dalam beberapa hari, tapi karena sudah ada janji, Ye Zhang harus pergi lebih dulu ke puncak selanjutnya.
Dia menitipkan salam ke tetua puncak Shaoze untuk tidak mengganggu proses pemunihan obat sebab kalau ada kekacauan sedikit bakal parah banget. Lanjut pindah ke puncak tanpa nama, Ye Zhang diminta membuat pil darah abadi yang takaran dan resep obatnya sangat rumit. BTW di puncak tanpa nama ini ada banyak iblis-iblis yang hidup dan berkeliaran. Nanti kita bakal melihat salah satu iblis yang akan menjalin hubungan dengan Ye Zhang. Tapi sebelum itu kita pindah lagi ke Jungwan. Saat ini tetua agung puncak tengah itu sedang memohon kepada leluhur keluarganya untuk melindungi Ye Zhang. Padahal saat ini yang harus diperhatikan Yung Jungwan adalah persiapan menuju ujian putra darah. Leluhur Song juga sadar kalau Jungwan saat ini sudah naksir berat kepada Ye Zhang. Lalu kita balik lagi untuk melihat keadaan Ye Zhang. Saat ini dia dipindahkan menuju suatu tempat tertutup yang mirip penjara. Kayaknya si kakek tua berniat mengurung Ye Zhang dan memanfaatkannya untuk memunikan obat-obat lain. 加入血族灵血，挥发出1至9道不等的血气。Selama terjebak di dalam gua tersebut, entah sudah berapa banyak obat yang gagal dimurnikan Ye Zhang dan ternyata obat-obat tadi dicuri oleh bayi-bayi iblis kecil nan lapar. Iblis ini adalah iblis alami dengan kekuatan murni. Ye Zhang berniat menjadikannya pelayan dan memasangkan kontrak secara langsung. Iblis kecil ini juga diberi nama Xiaohe dan diberikan tugas untuk mengawasi proses pemunihan obat Ye Zhang. Setelah memakan begitu banyak obat dan asap buatan Ye Zhang, iblis kecil Xiaohe telah berubah menjadi iblis dewasa. Tapi nafsu makan dan membunuhnya menjadi semakin tak terkendali. Pada akhirnya, Xiaohe pun sampai berani untuk melanggar kontrak dan menyerang tuannya sendiri. 大长老诚不欺我。 Ye Zhang bahkan sampai terpaksa menyerang pelayannya itu dengan pedang darah yang berarti kalau pertarungan di antara keduanya ini udah benar-benar serius. Pabelit gini. Untunglah Ye Zhang berhasil menenangkan Xiaohe dan membuatnya tunduk kembali. Beberapa hari kemudian utusan dari puncak tanpa nama mengingatkan kalau tidak ada pergerakan dari gua penjara Ye Zhang. Sang tetua pun kaget dan langsung memeriksa keadaan di dalam sana. Ditemukanlah sebuah kotak berisi pil level 4 dan pesan kalau Ye Zhang saat ini sudah pergi. Karena semua tugasnya sudah berhasil diselesaikan, Ye Zhang kembali lagi ke rumahnya di puncak tengah. Awalnya Jungwan masih kekeh mau marah dan mengusir Ye Zhang sepenuhnya, tapi akhirnya hati wanita itu luluh setelah Ye Zhang membawakan pil aromatik menawan yang lebih kuat. 更伟，宋姐姐。 终于能产出中锋货。Entah sudah berapa kali Song Qiu mengamati momen kemesraan antara Jungwan dan Ye Zhang. Kali ini Tian Jiao dari sekte aliran darah itu tidak lagi bisa menahan amarahnya. Dia langsung kalap dan menyerang Ye Zhang tanpa peringatan. Terlukanya Ye Zhang membuat Jungwan benar-benar muka. Dia memarahi keponakannya itu dengan cukup kasar. Jelas sekali bisa dilihat kalau Song Qiu memiliki perasaan yang kuat kepada Jungwan, tetapi semua itu terlihat semakin mustahil karena Jungwan sudah lebih dulu memberikan hatinya kepada Ye Zhang. 立刻去面壁思过。 Akhirnya gangguan dari Song Qiu telah berhasil disingkirkan, tapi ada masalah baru yang muncul dari puncak Shaoze. Ye Zhang yang khawatir langsung tancap gas memeriksa keadaan di sana. 为什么会这样？这到底是为什么？ Murid-murid puncak Shaoze dan sang tetuanya langsung muncul marah-marah. Dia meminta pertanggungjawaban karena mengira Ye Zhang sudah menghancurkan wilayahnya. Ye Zhang pun membalikan pertanyaan dan menagih janji soal tungku yang dijamin tidak akan meledak. Sambil marah-marah, tetua puncak Shaoze masih lanjut menyalahkan Ye Zhang tanpa sadar kalau dialah yang menyebabkan ledakan gila ini. 居然骗我！你不是说这个丹炉不会炸吗？你不是说这是天地至宝吗？给我搬了！是。 Jungwan yang berada di sana tentu saja melindungi Ye Zhang sepenuhnya. Tapi jelas tetua puncak Shaoze tidak akan mundur setelah semua amarahnya dibakar hingga di ujung.
tetua puncak lain datang melindungi Ye Zhang, mereka sudah merasa sangat terbantu berkat bantuan dari pemuda berbakat itu. Tetua puncak Shouze masih tidak bisa terima dengan keadaan ini, tapi tiba-tiba Ye Zhang tiba-tiba mencium wangi pil yang luar biasa harum dari salah satu reruntuhan. 你在哪儿？你快出来！是我丹药的器械，绕到你。这五色华彩。 Pil yang berhasil dimurnikan Ye Zhang ternyata memancarkan 5 warna berbeda, alias ini adalah pil level 5 yang legendaris. Bahkan di sekte aliran pil saja cuma ada satu orang yang sanggup membuatnya. Kemunculan pil level 5 membuat ketiga puncak lagi-lagi berebut. Tetua puncak Shouze yang tadi marah-marah juga langsung bersikap baik dan meminta maaf kepada Ye Zhang. 此丹就归少泽峰所有。 Nah, untuk menutup perjalanan cerita Yin Yan Yongheng kali ini, sang leluhur keluarga Song datang memberikan penengahan. Dia menyatakan kalau pil level 5 buatan Ye Zhang akan tetap diserahkan kepada tetua puncak Shouze. Bagi Ye Zhang, dia secara resmi dijadikan tetua puncak tengah. Buat yang bingung seberapa tinggi posisi Ye Zhang saat ini, dia berada satu tingkat di bawah Jungwan sebagai tetua agung puncak tengah. Dia juga akan langsung dibuatkan jubah puncak yang sangat mendominasi. Terakhir, sang leluhur memberikan 3 pengumuman penting. Pertama, dalam 1 minggu ke depan, semua kultivator pembangunan pondasi harus memberikan aura darah mereka. Lanjut 1 bulan lagi, ujian putra darah akan segera dilangsungkan. Dan yang ketiga, tidak boleh ada pertarungan yang dilakukan di sekte aliran darah sampai peperangan pun terjadi. 灵犀宗，禁止一切武斗，禁止一切内耗。Buset guys, ternyata emang bener-bener perang nih. Nah, kira-kira kalau sampai meletus, posisi Ye Zhang bakal berada di mana ya? Apa pemuda itu bakalan tetap di sekte aliran darah dan melindungi Jungwan, atau balik ke sekte aliran roh sebagai Shochun demi melindungi semua teman-temannya? Di sekte aliran roh masih ada Tidanshi, jadi pengen tahu kalau sekarang wujudnya udah segede dan seganas apa ya? BTW, Ye Zhang juga punya peliharaan atau pelayan baru di sekte aliran darah, yaitu Xiaohei. Pengen lihat deh gimana reaksi Xiaohei pas ketemu Tidan, apa saling berantem ya? Oh iya, cerita Yin Yan Yongheng season 1 kan udah selesai dibahas.